Pagi, Shalom. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan memberkati kita sekalian. Dalam ibadah online pada pagi hari ini, biarlah kita boleh tetap setia kepada Tuhan, mendengarkan sebagian akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalankan hidup kita masing-masing pada hari-hari yang sukar seperti sekarang ini. Kita tetap berdoa biar kiranya Tuhan mengangkat segala virus-virus corona yang sedang merajalela di seluruh dunia, sehingga kita boleh kembali beribadah dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami boleh pulangkan kepada Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh datang kembali untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Hamba menyerahkan diri hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memasuki atau menjalani hidup-hidup hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan yang memampukan kami untuk kami bertahan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Dan firman Tuhan akan terambil dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tema firman Tuhan hari ini adalah keuntungan hidup dekat dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, pada zaman Orde Baru dan masa sekarang juga masih ada orang atau masyarakat yang hidupnya selalu mendekatkan diri dengan penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia. Pada zaman Orde Baru biasanya orang yang dekat hidupnya dengan penguasa akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan yang namanya kata belece, mendapatkan suatu proyek, mendapatkan hal-hal yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu mereka punya motivasi untuk mendekatkan diri kepada penguasa-penguasa yang ada. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah hidup masa-masa yang sukar, virus corona yang merajalela, kepada siapa kita mendekatkan diri kita? Kepada manusia, mungkin satu kali kita akan kecewa. Kepada kekayaan, mungkin satu kali kekayaan akan habis. Apa untungnya kalau kita mendekatkan diri kita kepada setiap manusia? Mungkin ada yang bertanya, apakah saya tidak boleh mendekatkan diri dengan suami, dengan istri, anak-anak, dan lain sebagainya? Boleh saja, tidak dilarang. Tetapi ada batas waktu tertentu. Paling banyak umur manusia adalah 70 tahun. Dan setelah itu Alkitab katakan adalah kesusahan. Karena umur manusia di dalam dunia paling banter, paling panjang 70 tahun. Mari kita belajar kepada Raja Daud di dalam kehidupannya, di masa yang sukar, di masa yang berbahagia. Dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Tentu Daud punya motivasi yang baik untuk hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun dia memiliki segala-galanya, tetapi segala-galanya yang dimilikinya tidak menjadikan kekuatan kepada dia.
hanya dekat Tuhan saja. Alkitab katakan dia tidak goyah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Maka di sana kalau kita membaca, Daud tetap mendekatkan dirinya kepada gembala yang baik. Karena gembala yang baik mengenal kehidupannya. Dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6 dapat kita simpulkan. Yang pertama, orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan. Ini berbicara tentang tubuh jasmani kita. Yang kedua, orang yang mendekatkan dirinya, maka Tuhan akan memberi kesegaran. Ini berbicara tentang roh. Orang yang ketiga, orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Ini berbicara tentang jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Apa keuntungannya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan? Yang pertama adalah hidup kita akan menjadi tenang. Di dalam ayat 2 dan ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara yang dikasih Tuhan, kata tenang itu artinya kelihatan diam, tidak bergerak-gerak. Yang kedua, arti kata tenang adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, dan tidak ribut. Apa yang dibutuhkan manusia pada hari-hari ini? Di dalam kehidupan virus corona yang merajalela, apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia di seluruh dunia? Manusia tidak membutuhkan segala-galanya dalam hidupnya yang kelihatan, tetapi manusia membutuhkan yang namanya ketenangan. Manusia memerlukan ketenangan di dalam hidupnya. Manusia membutuhkan ketenangan di dalam segala hal. Yang bekerja, yang berdagang, yang punya bisnis, yang menjadi pelajar, dan rumah tangga, semuanya ingin tidak rusuh, tidak gelisah, tetapi ingin memiliki ketenangan. Dari mana datangnya ketenangan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketenangan itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Syaratnya apa? Kalau kita mendapatkan ingin hidup dengan tenang, syaratnya adalah hidup dekat Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dekat Tuhan yang tidak kelihatan? Yang pertama adalah kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus selalu berdoa dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Doa atau komunikasi dengan Tuhan membuat kita selalu menjadi tenang, membuat hidup kita tidak gerusuh, membuat hidup kita tidak menjadi gelisah. Tetapi komunikasi dengan baik dengan Tuhan akan mendatangkan ketenangan. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan hidup yang tenang dalam hidup ini? Dengan membaca firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita mau belajar untuk selalu memperhatikan firman Tuhan, belajar kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan adalah sumber ketenangan di dalam hidup kita. Saudara dan saya boleh baca apa saja,
tetapi yang lebih penting kita harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa dan roh kita. Dia adalah gembala kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh itu bermanfaat untuk kita hidup jadi tenang. Yang ketiga adalah dengan beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Tokoh-tokoh gereja seperti Polikarpus, Margaret dari Skotlandia, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kerusuhan, di tengah-tengah kemalangan yang dihadapi, mereka tetap tenang. Mereka tidak gelisah, mereka tidak takut sekalipun ancaman maut dan kematian menimpa kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh belajar hidup dengan tenang, dengan 3 hal yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita komunikasi, kita berdoa kepada Tuhan, kita baca firman Allah, serta yang ketiga adalah kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang tenang? Yang kedua, hidup kita akan disertai Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apa keuntungannya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan? Apa keuntungannya kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Yang keuntungannya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Artinya adalah bahwa Tuhan akan menyertai hidup saudara dan hidup saya. Tuhan akan menyertai kita yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Saya ambil contoh seperti seorang anak kecil. Ketika dia berjalan di jalan yang ramai dengan kendaraan, dengan motor, dengan mobil, anak itu tidak akan takut, anak itu tidak akan menjadi gelisah, anak itu tidak akan menjadi macam-macam. Karena apa? Karena dia selalu dipegang oleh orang tuanya, dituntun oleh orang tuanya, hidupnya dekat dengan orang tuanya. Akibatnya, apapun yang terjadi, anak itu akan tetap berada di dalam lingkungan Tuhan, lingkungan Bapaknya, dan dia menjadi tenang. Kita punya Bapa di atas segala Bapa. Tuhan adalah Bapa kita. Di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kerusuhan, di tengah-tengah bencana alam, di tengah-tengah apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut, karena dia menyertai saudara dan saya. Di dalam Alkitab kita mengenal Sadera, Mesak, dan Abednego. Ketika dia berada di dalam situasi yang sulit, di dalam dapur api yang dinyalakan 7 kali, yang dari panasnya bukan main, tetapi kita lihat Sadera, Mesak, Abednego menjadi tenang. Dia tidak gelisah, dia tidak takut, dia tidak gemetar sekalipun dia harus masuk dalam dapur api. Dia tahu dia punya Tuhan, dia punya Bapa, dia punya apa yang dia katakan dalam firman Tuhan. Tuhan pasti menolong. Akibatnya saudara, ketika dia berada dalam dapur api, orang atau pejabat-pejabat yang lain melihat di antara dapur api itu ada seorang makhluk yang dia katakan itu adalah dewa. Penyertaan Tuhan menyertai Sadera, Mesak, dan Abednego. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Untuk kita bisa hidup tenang dengan dekat dengan Tuhan, untuk kita dapat menikmati penyertaan Tuhan,
satu syarat yang Tuhan izinkan, satu syarat yang Tuhan minta, janganlah menjadi pemberontak. Orang yang memberontak adalah orang yang melawan atau orang yang menentang kekuasaan yang sah. Orang yang memberontak adalah orang yang sifatnya suka memberontak, suka melawan, suka mengkritik dan lain sebagainya. Orang yang menjadi pemberontak pasti hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Petrus ketika dia menyangkal Tuhan, dia berada di luar jauh daripada gedung di mana Tuhan Yesus ada. Sehingga ketika dia sudah jauh dari Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan. Dengan seorang anak kecil pun juga, Petrus akhirnya menjadi takut. Hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah. Sehingga pada waktu dia berkata, ketika Tuhan sudah mati di kayu salib, dia berkata, aku akan kembali kepada pekerjaanku yang mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi pemberontak kepada Tuhan. Jangan jadi pemberontak kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk melayani saudara dan saya. Jangan menjadi pemberontak dalam apapun yang kita kerjakan. Baik dalam rumah tangga, seorang istri kepada suami, suami kepada istri, anak-anak kepada orang tua dan lain sebagainya. Ikutlah, hormatilah mereka, dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Maka saudara dan saya pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Kita tahu hari ini merupakan masa yang sukar, dan supaya kita bisa hidup tenang dan mengalami janji Tuhan, maka yang harus kita kerjakan adalah jangan menjadi anak Tuhan pemberontak. Istri kepada suami, suami melawan istri, anak-anak melawan orang tua dan lain sebagainya, jemaat kepada pemimpinnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, keserakahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Mengapa perkara-perkara yang disebutkan di atas harus dibuang? Jawabannya karena perkara-perkara tersebut bukan perintah Tuhan. Sehingga kalau kita menjalankannya, maka kita termasuk pemberontak kepada firman Tuhan. Akibat dari hal itu, maka kita seringkali tidak mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan dapat kita yakini dengan perbuatan yang ajaib. Saya membaca kisah tentang seorang keluarga yang lolos dari maut. Keluarga itu bernama Chandra dan Inge serta 3 anaknya lolos dari kecelakaan pesawat Air Asia dengan nomor KZ8501 yang jatuh pada tanggal 28 Desember 2014 di perairan Karimata. Tuhan telah menolong keluarga Bapak Chandra bersama istrinya dan 3 anaknya. Peristiwa pada waktu itu ketika mereka mau berangkat ke Singapura, hari Sabtunya dia tertidur di rumahnya dan dia sudah pasang alarm, ternyata alarmnya tidak berbunyi sehingga ia terlambat bangun. Dia bangun pukul 5:10. Padahal pesawat Air Asia itu akan berangkat dari Surabaya ke Singapura pada pukul 5:20. Tidak mungkin dia bisa mengejar pesawat itu untuk berangkat, untuk naik, dan mereka berangkat ke Singapura. Istrinya mulai marah-marah, mulai cemberut, mulai tidak ada sukacita. Tetapi ketika pesawat sudah jalan pada pukul 9 pagi, dia mendapatkan berita dari televisi dan orang-orang mendengar mengatakan bahwa
pesawat Kiset 8501 jatuh di perairan Karimata. Pada waktu keluarga ini mendengar peristiwa ini, hati mereka bersuka cita, hati mereka bersyukur. Karena apa? Penyertaan Tuhan telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga keluarga ini. Itulah penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan apapun juga, kalau kita tidak menjadi pemberontak kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka segala-galanya Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan keberhasilan. Mazmur pasal 62 ayat 13 mengatakan, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Akibat hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan balasannya. Balasan yang Tuhan berikan kepada orang yang dekat dengan Tuhan itu pastilah hal-hal yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Tingkah laku kita, ucapan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Balasan Tuhan diberikan kepada kita kalau kita mau menjalankan segala perintahnya dan keinginannya serta kemauannya. Di antaranya adalah hidup selalu dekat dengan Tuhan. Contoh, Daud diangkat menjadi raja. 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dalam ayat yang ke-13 mengatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Satu bukti bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga firman Tuhan dalam Roma pasal 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan katakan, maka dia akan menepatinya. Nggak pernah gagal. Secara otak, secara manusia mungkin kita berkata mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang pemimpin perusahaan bisa gagal dalam memberikan upah kepada karyawannya. Seorang majikan bisa gagal dalam mengingkari janjinya kepada pembantunya. Padahal mereka sudah hidup dekat dengan majikannya. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan balasan bagi kita berupa berkat, keberhasilan, damai, sejahtera. Contohnya Yusuf dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 23, dan kepada penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Balasan Tuhan atas perbuatan Yusuf berupa materi, berupa kekayaan, berupa harta benda, dan bahkan dia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai Perdana Menteri pada waktu itu di negara yang bernama Mesir. Saat itulah Yusuf mendapatkan balasan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dalam hari-hari yang begitu sukar, dalam keadaan yang menakutkan. Karena ada janji bahwa Tuhan akan memberikan balasan kepada kita
apabila kita, saudara dan saya, hidup dekat dengan Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Banyak contoh orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan di dalam dunia ini, dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan akan membalasnya, Tuhan akan memberkatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi dari 5 orang penggali air yang hendak mencari sumber mata air. Penggali pertama mulai menggali dan ia terus menggali sampai kedalaman 2 meter. Tetapi dia tidak menemukan apapun dari tanah yang ia gali. Lalu ia berhenti dan menyerah serta berkata, saya sudah berusaha, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Penggali kedua datang, dia juga menggali sampai sejauh dalamnya tanah itu digali, tetapi ketika dia terus menggali, dia tidak menemukan apa-apa dalam galian tersebut, hanya dia menemukan pasir. Lalu ia berkata, di sini tidak ada air, tetapi pasir. Ia pun menyerah, dan kemudian datanglah penggali yang ketiga. Penggali yang ketiga juga menggali tanah itu lebih dalam lagi dibandingkan kedua penggali sebelumnya. Akhirnya alat penggalinya itu terantuk kepada suatu batu kecil. Lalu ia berkata, saya sudah berusaha jauh lebih dalam lagi dari ketiga penggali tadi, tetapi saya tidak menemukan apa-apa, dan ia pun berhenti dan menyerah. Penggali keempat datang dengan bersemangat, dia mulai menggali dan dengan yakin ia akan menggali lebih dalam lagi dan jauh lebih sungguh dalam lagi dibandingkan dengan ketiga penggali yang tadi, dan untuk mendapatkan air hingga akhirnya ia menemukan batu berukuran besar dan sangat sulit untuk digali. Lalu penggali keempat pun menyerah. Dia berkata, saya sudah mendapatkan batu yang besar, tetapi tidak ada air di dalam batu yang besar itu. Penggali yang kelima kemudian datang, dia berusaha menggali tanah itu sedalam-dalamnya, sekuat kemampuan dia, sebisa-bisanya dia. Pada waktu dia menggali, dia menemukan pasir, dia terus menggali karena ia memiliki satu pengharapan untuk mendapatkan air. Ketika ia mendapatkan batu-batu kecil, ia pun masih terus menggali dan berusaha. Ketika akhirnya alat penggalinya memukul batu berukuran besar, ia pun berhenti. Tetapi ia tidak berhenti dan menyerah, tapi dia mulai mempunyai sesuatu ide. Dia ambil alat, dia mulai bantingkan dengan batu yang besar itu. Dia pukul batu yang besar, maka batu yang besar itu menjadi pecah, terbelah menjadi 2. Dan pada waktu batu yang besar itu terpecah menjadi 2, maka air keluar dari batu itu. Dan akhirnya ketika batu tersebut belah, keluarlah pancaran air dari balik batu itu. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Mungkin kita akan menemukan pasir, kita akan menemukan batu-batu kecil atau batu-batu berukuran besar yang diibaratkan sebagai masalah yang mendera kehidupan kita, yang diumpamakan dengan persoalan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Tapi yakinlah, seperti penggali yang kelima, dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat, terus tekun. Dan jangan berhenti bersemangat, karena apabila itu kita bisa lalui, maka kita akan mendapatkan mata air yang memancar dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah di hari-hari yang sukar ini, kita akan mengambil komitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan. Karena akibat apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan 3 hal tadi. Yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang. Yang kedua,
hidup kita akan disertai Tuhan. Yang ketiga, hidup kita akan mengalami berkat. Ayat terakhir dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Hamba berdoa kiranya firman-Mu Tuhan tanamkan dalam hati setiap pendengar-pendengar yang mendengar pembicaraan atau khotbah pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bertanam dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar dan mampukan kami untuk kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Karena apabila kami hidup dekat dengan Tuhan, khususnya pada hari-hari ini tuh, hari-hari yang penuh dengan masalah, hari-hari penuh dengan segala ketakutan, hari-hari yang penuh dengan segala persoalan dalam hidup kami, biarlah kami terus tidak berputus asa, kami terus bersemangat mencari mata air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami untuk kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Apabila kami hidup dekat Tuhan, maka hidup kami akan menjadi tenang. Hidup kami akan disertai oleh Tuhan. Hidup kami akan mendapatkan berkat dan janji Allah akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati firman-Mu kepada setiap kami yang sudah mendengar dan ajar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah virus corona yang masih merajalela, Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni rakyat kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami. Kalau selama ini kami hidup jauh daripada Tuhan, tidak kenal kepada Tuhan dengan secara pribadi, mari Tuhan Engkau ampuni kami. Biarlah Engkau mau cabut, Engkau mau angkat segala virus corona yang merajalela di negara kami Indonesia, supaya negara ini boleh bebas dan kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau juga berikan kekuatan, berikan kesehatan. Janji Tuhan akan berlaku bagi mereka. Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hidup jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kami boleh belajar hidup dekat Tuhan untuk menggali terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan sampai kami menemukan air kehidupan dalam hidup kami. Berkati yang berusaha, berkati yang bekerja, berkati yang dalam keadaan tubuh lemah, dalam kurang sehat. Kau jamah, Kau tolong mereka sekaliannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Amin. Tuhan berkati.